Ada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Perlando SAG. Saya seorang guru agama Katolik dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Sanggauledo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 3 di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253091378 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Sanggauledo pada kelas 11 dengan materi Gereja yang Katolik. Terima kasih. Selamat pagi. Sebelum kita mulai belajar kita awali dulu dengan doa ya. Mari kita ini sejenak, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan, rahmat kasih-Mu yang tercurahkan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang hari berikutnya. Kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk memulai belajar kami dalam tugas harian kami sebagai pendidik. Kiranya pada kesempatan hari ini kami belajar Gereja yang Katolik, membuat kami semakin hari semakin yakin akan sabda-Mu dan semakin kuat iman kami percaya kepada Allah. Bapa yang baik dan kuasa, sertai kami dari awal sampai akhir pelajaran ini. Semoga Roh Kudus-Mu memberkati kami semua dan tinggal di dalam hati kami semua dan mewartakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat nanti. Doa ini kami alaskan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita setuju semuanya. Bapak, sebelum kita melanjutkan kuliah kita nyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Silakan Afrika pimpin pandu kita dalam lagu itu. Semua kita berdiri. Kemudian Pristela, kemudian Rosaliana Kesya, berarti hadir semuanya ya? Ya. Baik, untuk materi kita pada hari ini belum kelihatan, yaitu Gereja yang Katolik. Gereja yang Katolik. Itu izin gambar gereja mana saya datang, bagaimana kira-kira? Gereja katedral ya, gereja katedral yang ada di mana? Keuskupan Agung Pontianak.
katedral yang ada di Keuskupan Agung Pontianak. Ada yang pernah ke sana? Ada. Ya, itu megah sekali gereja ya, megah sekali gerejanya dan itu kalau nggak salah itu bukan kalau nggak salah, tapi memang gereja yang terbesar se Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ini yang terbesar, yang terbesar. Bersyukur kita menjadi gereja yang bersyukur kita menjadi orang Katolik. Bukan masalah gereja yang besar, tetapi apa yang menjadi titik utamanya adalah kehidupan iman kita. Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan berkaitan kira-kira apa materi yang kita lalu kita pelajari sebelum gereja Katolik itu kita mempelajari gereja yang gereja yang satu dan gereja yang kudus dan gereja yang Katolik. Nah, masih kan kemarin kira-kira apa pengertian gereja yang kudus ini? Ada 3 poin yang mau Pak sampaikan lagi. Oke, yang pertama adalah mengapa gereja disebut kudus? Karena Allah sendiri adalah kudus. Apalagi? Terus apa lagi? Karena ya. Karena dia sebagai mempelai Kristus dan kita adalah umat dalam dalam mengikuti perjamuan, mengikuti undangan. Kan mempelai kan, berarti kita ini sebagai diundang. Nah, diundang dalam arti apa? Diundang pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Nah, pada hari Minggu itulah kita memenuhi undangan siapa? Undangannya Allah. Nah, ada yang nggak suka yang kemarin? Sembahyang sama. Berarti kita memenuhi undangannya Allah. Karena hari Minggu itu sebenarnya kalau dalam pengertian gereja kudus tadi adalah gereja sebagai mempelai Kristus, berarti pestanya Allah. Jadi kita itu diundang pada perayaan hari Minggu kemarin. Nah, jadi ya berkaitan dengan gereja yang kudus. Oke, kita masuk ke gereja yang Katolik. Sekarang kita akan membahas gereja yang Katolik. Kira-kira sejauh mana pengetahuan kalian berkaitan dengan gereja yang Katolik? Sejauh mana? Ada yang tahu nggak? Sejauh mana? Apa itu gereja yang Katolik? Kira-kira saya apa? Kristi apa Kristi? Kira apa Kristi? Sejauh mana kamu memahami gereja yang Katolik? Atau apa sih kira-kira menurut kamu mengerti gereja yang Katolik? Pernah mendengar kata-kata itu? Gereja yang universal atau umum. Gereja yang universal atau umum. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan gereja yang universal atau umum. Benar? Gereja Katolik itu adalah gereja yang universal, gereja yang umum, gereja yang menyeluruh. Oke, kita kita lihat dulu apa sih yang mau kita lihat. Yang pertama adalah kita lihat dulu gereja yang Katolik. Gereja warna apa tadi? Oke, kita lihat. Yang pertama itu kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu bagaimana? Sehingga dapat mengambil bagian dalam mewujudkan sifat-sifat dan karya pastoral gereja dalam hidupnya serta menjadi agen dalam pengembangan moral hidup Kristiani dalam masyarakat. Oke, berarti kita memahami sifat gereja yang Katolik sehingga dapat mengambil bagian dalam mewujudkan sifat-sifat dan karya pastoral gereja dalam hidupnya serta menjadi agen dalam pengembangan moral hidup Kristiani dalam masyarakat. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa kita ini dituntut untuk menjadi agen untuk mengembang, menyampaikan moral yang Katolik dalam masyarakat. Apa sih moral yang Katolik? Yaitu iman kita yang kita nampakkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat. Nah, inilah
yang mau kita belajar? Oke. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi kita menjadi agen. Agen yang bagaimana? Kita agen. Berarti kan agen itu seperti stok, ya kan? Orang mau membeli ke dia. Berarti apa? Kita menjadi berkat bagi orang. Kita lihat terusnya itu kita akan memahami dari tujuan pembelajaran ini, kita akan melihat dari sifat-sifat dalam karakter Pancasila, dalam karakter kebinekaan, dalam karakter mandiri, dalam karakter kreatif. Oke. Yang pertama kita lihat dari sifat Pancasila itu berkaitan dengan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila itu apa tuh? Pelajar yang disukai yang beragama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beragama mulia adalah pelajar yang mengalah dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. berarti menanamkan nilai Pancasila. Menanamkan nilai Pancasila berarti itulah yang mau kita ajarkan. Karena dalam gereja Katolik itu ada semboyan dari almarhum Monsinyur Sigio Pranoto menyatakan kehidupan Agung Semarang 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena itu sudah tertanam dalam gereja kita, tertanam dalam gereja misi di Indonesia. Nah, maka sifat menghargai Pancasila itu dasar dari kewajiban itu. Jadi sendiri terwujud dalam sikap integritas ini menampilkan tindakan yang konsisten dengan apa yang dikatakan dan diikutnya. Kemudian bermalam kritis, mampu Menganalisa dinamika kehidupan yang terjadi sebagai anugerah Allah secara kritis memaksakan pendekatan atau keinginan diri sebagai wujudkan pribadi dewasa. mandiri dan bernalar kritis. Berarti kita itu tuntut untuk mandiri dan bernalar kritis dalam kehidupan kita sehari dan dalam kehidupan manusia gereja. Jadi itu singkat dari profil Pancasila. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti dari pembahasan gereja yang pertama. Ya, tadi si Beliau mengatakan bahwa gereja Katolik apa? Universal dan universal atau universal artinya terbuka, umum artinya luruh. menyeluruh. Jadi universal dan menyeluruh. Ya. Gereja Katolik, gereja yang bersifat Katolik yang artinya universal karena Kristus berdiam diri dan hadir di dalamnya. Di mana ada gereja, di sana juga ada Kristus hadir dalam memberkatakan kebutuhan dan totalitas iman menuju keselamatan. Jadi universal. Universal. Intinya apa tadi? Terbuka atau menyeluruh. Umum atau menyeluruh. Apa artinya umum itu? Umum artinya bagaimana terbuka bagi semua orang yang mau masuk dalam dengan syarat apa? Sudah dikali. Orang mau masuk ke dalam gereja. Artinya apa? Artinya gereja ini terbuka bagi semua orang. Gereja terbuka bagi semua orang mau masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalam gereja. Maka kalau kita melihat itu bahwa gereja ini sangat dinamis sekali, terbuka bagi semua orang yang mau
Kan gereja itu nggak ada yang namanya gereja politik, nggak ada gereja milik orang ini, orang itu, nggak ada. Orang ini yang itu nggak ada. Tapi gereja politik artinya menyeluruh. Kalau kita sembahyang dimanapun, tetap dengan tetap sama. Mau kita sembahyang di utara, selatan itu tetap dianya tetap sama. Berkaitan dengan hari Minggu dan hari-hari lainnya tetap sama. Kenapa? Karena dasarnya universal, terbuka bagi semua orang yang mau masuk dalam gereja dengan syarat apa? Sudah dibaptis. Inilah yang menjadi patokan iman kita percaya kepada Allah. Ada pertanyaan dulu? Jelas bagaimana? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan dari siapa dulu? Kalau yang belum dibaptis jadi nggak bisa masuk gereja. Oke. Pertanyaan bagus sekali tadi kan mengatakan bahwa gimana? Kalau yang belum dibaptis, tapi apakah bisa masuk dalam Gereja. Boleh saja masuk dalam gereja, tetapi apa? Tidak dapat menyambut komuni Kristus, kan? Karena alasannya belum dibaptis. Mengapa demikian? Ya, karena menjadi warga gereja yang sah, yaitu dengan syarat sudah dibaptis. Sudah dibaptis bukan hanya bahasa Kristus saja, tetapi mempraktekkan kehidupan iman sehari-hari. Nah, ini tidak betul pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa ditangkap? Tapi kalau saya mau jujur mengatakannya itu orang yang belum dibaptis itu hanya sebagai simpatisan. Ya, simpatisan bagi tidak mengikuti dan mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, setelah dia mengikuti, dia paham, barulah dia dibaptis mendaftar diri ke pengurus ke gereja supaya dibaptis diberikan pelatihan. Kenapa? Karena dalam arti apa? Belum sah masuk ke gereja Katolik. Kan nggak mungkin kita melarang orang, oh kamu belum dibaptis, nggak usah masuk gereja, ya. Nah, sebab kita yang dimarahi orang, ya kan? Sebab kita dimarahi orang. Karena dasar beriman membuat gereja yang universal. Tetapi dia syaratnya belum berhak apa? Apa? Tubuh menerima kok komuni. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak. Ada? Jelas? Dia bersifat Katolik. Berarti yang juga bagi seluruh dunia tanpa serta bangsa, bahasa, budaya, suku, warna kulit, dan status atau kedudukan. Kekatolikan gereja berlaku untuk semua orang. Iman dan ajaran gereja Katolik bersifat universal atau umum, dapat dilaksanakan oleh semua umat di berbagai tempat di dunia. Jadi kan dia bersifat terbuka, bersifat menyeluruh, bersifat apa? Tanpa memisahkan dari segi bahasa, segi budaya, segi suku, segi warna kulit, dan status kedudukan. Katolik artinya berlaku untuk semua orang iman dan ajaran Katolik bersifat universal umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang iman di berbagai tempat di dunia. Jelas ya? Bahwa mau mengatakan keterbukaan dalam gereja Katolik. Tadi saya mengatakan tidak ada yang namanya gereja suku ini, gereja apa warna kulit ini, gereja status ini, tidak ada. Walaupun gereja yang semegah katedral tadi tidak mengatakan bahwa gereja itu orang kaya, tetapi sebaliknya apa? Sebaliknya semua orang. Kenapa? Karena sifatnya universal tadi saya mengatakan demikian. Maka orang yang belum bagus silakan masuk. Mungkin dia belajar atau dulu dengan mengenal
gereja. Mengenal gereja dulu, setelah yang mengerti dia paham, baru dengan dia apa? Menyerahkan dirinya dengan mendaftarkan dirinya ke pengurus-pengurus gereja, baik pemimpin umat maupun pastor Pak. Tapi yang paling utama adalah pengurus gereja, pengurus lingkungan, kan? Pengurus lingkungan atau pengurus tim, kan? Kan itu yang paling urut dekat, kan? Yang paling dekat, benar kan? Kan di lingkungan kan ada tim, kan? Ada stasi, kan? Tidaknya dia mengenal diri dulu kepada pemimpin pengurus umat di stasi dulu. Nanti pengurus umat stasi barulah melaporkannya ke pastor untuk diberikan katekumen dan pembaptisan. Jadi menjadi orang berisu tidak tidak hari ini aku mau baptis pastor. Kalau itu sudah, tapi perlu paling sedikit 6 bulan paling lama 1 tahun. Jadi wajar masuk dalam media politik memang sulit, tetapi mau menanamkan iman yang kuat dalam kehidupan gereja. Dan ini adalah sebagai sakramen, sebagai tanda. Maka saya mengatakan kita ini adalah sakramen. Sakramen apa? Sakramen yang menyatakan tanda. Tanda ini yang kita kenal dalam sakramen itu. Jadi sakramen ini sebagai sakramen simbol keselamatan Allah dalam diri kita yang sudah mengatakan apa? Kita masuk dalam gereja. Iman kita itu sebagai sakramen Allah itu sendiri. Bisa? Bisa ya? Nah, jadi iman kita sebagai sakramen dari Allah itu bisa. Lanjut. Gereja itu bersifat dinamis karena dapat dikembangkan olehnya lebih nyata atau diwujudkan dengan bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan istiadat dan agama bangsa manapun, bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Gereja berusaha untuk memperkasai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia yang terlibat dalam kehidupan masyarakat. Artinya apa? Untuk sifat gereja yang bersifat dinamis, artinya terbuka bagi kebudayaan, bagi agama lain, bagi bangsa lain. Jadi gereja ini menghormati segala kebudayaan yang kita miliki. Gereja itu bersikap menghormati terhadap agama-agama dan kepercayaan lain yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena sifat gereja ini terbuka, yang Katolik tadi, yang universal. Maka jangan heran kalau dalam tradisi kita ini ada inkulturasi suatu budaya. Inkulturasi suatu budaya, kan? Itulah sebenarnya itu pernah melihat ada misa ini, misa itu, ya kan? Kalau ada contohnya kita lihat dalam tradisi gereja kita ada misa gawai, ya kan? Misa gawai itu kan inkulturasi budaya. Gawai ini kan suatu ucapan syukur kepada Tuhan, kepada bahasa atas hasil panen padi kita yang lalu, yang kita sekarang yang kita rayakan. Maka ada namanya bisa syukur untuk gawai. Apalagi kalau kita lihat tradisinya, ada lagi ada misa Imlek, ya kan? Ada kan? Kalau kalian di kota-kota ada misa Imlek. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya, ya kan? Berkaitan dengan suatu kebudayaan yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena gereja ini berangkat dari suatu kebudayaan yang kita miliki. Karena manusia berbudaya, aku adalah manusia yang baik, ya kan? Manusia yang beradab dan manusia yang baik, ya kan? Tapi semuanya itu bersumber dari pada Allah itu sendiri dalam gereja. Maka gereja secara dinamis terbuka bagi semua orang. Bisa mengerti? Bisa. Ada pertanyaan dulu? Bisa? Bisa tak? Mandika? Bisa? Ini menteri? Bisa ya? Oke. Bapak akan membagi kalian dalam diskusi
ini menjadi 2 kelompok ya. Jadi 2 kelompok. Oke. Nama yang saya sebutkan yang pertama berarti kelompok 1 ya. Nama yang saya sebutkan seterusnya nanti saya sebutkan bagi kelompok 2 ya. Paham ya? Oke. Langsung saja saya bagikan ya. Oke. Alvika Desteria Septriani, kemudian Grace, kemudian Gracia Cindy dan Juni Wantri. Itu Linus Glenn itu kelompok 1. Oke, 1 sebelah sini. Sebelah sini ya. Jadi bisa kita tulis saja. Baunya kemudian Manyasari, Natalia, Noteli, Patricia, Istela, dan Rosalia Aisyah kelompok kedua. Didiskusikan berkaitan dengan apa sih makna yang banyak di dalam masyarakat. Apa maknanya? Kira-kira saja apa yang menjadi peran dalam masyarakat. Sudah ya? Oke, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian berkaitan dengan apa tadi? Pertanyaan tentang gereja. Oke, kelompok yang pertama dulu siapa yang mau menyampaikan? Kelompok 1 sudah siap nggak? Siap nggak? Oke, baru kedua ya tentang hasil diskusinya. Oke, kita
Kita lihat dulu peserta didik memaparkan hasil diskusinya, yaitu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili untuk menyampaikannya? Oke, berdiri. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi menurut kelompok kami. Yang pertama, untuk pertanyaan makna gereja yang Katolik. Menurut kelompok kami, makna gereja yang Katolik adalah gereja yang bersifat universal atau terbuka bagi siapa saja tanpa sekat pemisah baik bahasa, budaya, suku, warna kulit, dan status atau kedudukan. Untuk soal yang kedua, menurut pendapat kelompok kami terkait peran gereja dalam masyarakat, yaitu sebagai pewarta Injil Allah, menebar kebaikan dan peduli kepada sesama, sebagai contoh jalan kebenaran dalam hidup. Jadi, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dan dari kami mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu kelompok 1 adalah bagaimana perannya dalam pemaparannya tadi. Itulah sebenarnya ciri khas dari gereja Katolik yang sebenarnya. Mengapa? Karena mau melibatkan diri secara universal, melibatkan diri keterbukaan diri secara yang universal dalam kehidupan masyarakat. Karena gereja ini ibarat garam, terang bagi orang lain. Garam dan terang bagi gereja lain. Garam dan terang bagi kebudayaan lain. Inilah sifat gereja. Oke. Bisa ada pertanyaan dulu kelompok 2 atau kelompok 1 ini? Lanjut ya. Oke, lanjut pemaparan diskusi dari kelompok 2. Silakan. Yang satu, makna gereja yang Katolik. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah makna gereja Katolik berarti terbuka bagi seluruh dunia, tanpa sekat, pemisah, baik bahasa, budaya, suku, warna kulit, dan status atau kedudukan. Kekatolikan gereja berlaku untuk semua orang. Iman dan ajaran gereja Katolik bersifat universal atau umum dapat dilaksanakan oleh semua umat di berbagai tempat di dunia. Peran gereja dalam masyarakat nomor 2 itu adalah peran gereja Katolik dapat hidup di tengah masyarakat karena terbuka terhadap siapapun yang mau mengimani Yesus dengan belajar akan nilai-nilai dan ajaran agama Katolik tidak terbatas pada waktu dan tempat, serta kepada setiap kemampuan umatnya. Budaya adat istiadat, pendidikan, kekayaan, latar belakang, dan seluruh kehidupan umatnya. Jadi mau memaparkan bagaimana sifat-sifat gereja yang terbuka bagi semua orang tanpa melihat suku, warna kulit, bahasa, dan budaya. Yang terbuka dalam masyarakat tadi artinya itu apa tadi? Yang mengatakan apa? Yaitu relasinya dalam kehidupan masyarakat. Gereja harus menunggu kembangkan relasi itu dalam kehidupan masyarakat. Jadi itulah pemahaman gereja Katolik. Terbuka bagi semua orang, terbuka bagi siapa saja yang mau masuk dalam gereja Katolik. Gereja Katolik tidak menutup dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi sebaliknya ambil bagian dalam hidup bermasyarakat. Nah, itulah iman kita, iman yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita dalam itu Injil, dalam perbuatan dan dalam kehidupan iman kita yang kita wujudkan dalam kehidupannya nyata. Ada pertanyaan atau masih kurang jelas atau bagaimana dari pemahaman ini? Jelas? Jelas ya? Oke, Bapak rasa sudah jelas berkaitan dengan tema kita. Oke.
Kemudian hasil diskusi sudah kita paparkan. Kemudian, nah tugas kalian itu buat doa syukur kamu bangga sebagai warga gereja yang apa? Buat doa syukur kamu bangga sebagai warga gereja yang itu tugasnya ya. Tugas rumahnya kamu bangga buat doa syukur membangga sebagai warga gereja. Di doanya karena kamu sendiri adalah orang Katolik, maka kamu buat doa syukur atas bangga sebagai orang Katolik. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan minggu depan kita lanjutkan lagi pertemuan yang selanjutnya. Kalau bisa dimengerti ya, kita ya, mengerti ya. Nah, cukup. Kalau sudah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir belajar bersama-sama pada hari ini dalam materi gereja ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri apa namanya itu belajar, kita akhiri dengan doa untuk. Sekali lagi kita berdoa untuk kita juga bangkit kembali kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami haturkan kehadiran-Mu atas penyertaan rahmat kasih-Mu yang bercurahkan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tadi kami sudah belajar dalam materi gereja yang Katolik. Kiranya berkat kasih Allah bisa hadir dalam kehidupan kami, menyertai kami semua dan memberkati kami. Apa yang kami ketahui, apa yang kami pahami dari pelajaran pada hari ini, kami wartakan, kami tanamkan dalam kehidupan kami berbuat dalam cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa.